Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Seperti biasa, setiap senja, aku berjalan menyusuri tepian Bukit Harimau. Aku nggak tahu kenapa dinamakan Bukit Harimau, sebab aku hanyalah seorang pendatang di sini. Di kota ini, aku merantau bersama Mas Roso, suami pilihanku. Ya, pilihanku, sebab orang tuaku tidak merestui pernikahan kami. Alasannya sepele, karena ayah Mas Roso suka kawin cerai. Seperti hari kemarin, aku berjalan sambil berdendang riang. Kadang juga aku mengambil kangkung liar yang tumbuh di tepian bukit. Lumayan bisa buat lauk makan dan menghemat uang belanja. Ningsih, aku menoleh ke arah suara dan kulihat Mbak War, tetanggaku, berjalan setengah berlari ke arahku. Mbak, baru pulang juga ya? Sapaku ramah. Iya. Duh, hari ini kerjaanku banyak banget loh, Ning. Mbak War bicara dengan nada suara terengah. Kok tumben banyak kerjaan? Biasanya kerjaan di rumah bosnya Mbak sedikit. Mbak War adalah tetanggaku. Dia memiliki postur tubuh yang tambun dan kulit hitam. Tapi orangnya baik juga ramah. Buktinya aku dapat pekerjaan juga karena Mbak War yang kasih. Namaku Ningsih, umurku 23 tahun, tidak terlalu cantik juga tidak jelek. Sebenarnya pendidikan terakhirku SMA, namun di perantauan ini aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bekerja paruh waktu. Kembali ke obrolan. Iya, keluarganya bosku baru datang. Oh ya Ning, aku dikasih banyak lauk nih, nanti kita bagi 2 aja ya. Wah asik, kebetulan aku juga belum masak Mbak. Sudah 2 minggu ini Mas Roso nggak kerja. Ucapku sambil menundukkan kepala sedih. Ah kamu ini Ning, mau-maunya punya suami si Roso. Ganteng sih ganteng, tapi pemalas dan suka main perempuan. Ucapan Mbak War langsung menohok hatiku. Rasanya sangat perih, meskipun itu nyata. Namun entah mengapa, aku sedih apabila ada orang lain menjelek-jelekan suamiku. Udahlah Mbak War, jangan bahas masalah itu. Aku ingin melupakan semua. Walah Ning, kamu itu mbok yo jangan diputakan oleh cinta. Seluruh penghuni Ruli, rumah liar, juga tahu kayak mana kelakuan suamimu itu. Beruntung rumah kami sudah nampak, jadi perbincangan kami berhenti sampai di situ. Sebab aku harus berbelok ke arah rumahku. Dan Mbak War masih harus berjalan lurus melewati sekitar 5 rumah lagi. Kalau dikatakan rumah ini bukanlah rumah, sebab tempat tinggal kami hanya ada 1 kamar dan 1 dapur. Sedangkan kamar mandi kami tidak ada. Kami biasa mandi di danau buatan samping rumah, dan kadang di sumur mati bekas rumah liar orang yang sudah kosong. Mbak, maaf, aku belok dulu ya. Ya Ning, nanti aku ke rumahmu ya, antar lauk ini. Iya Mbak, tak tunggu ya. Belum sampai di rumah, aku melihat Mas Roso sedang bermain batu bersama teman-temannya. Begitulah dia, sehari-hari main batu dan main gitar. Dan aku tanpa kenal letih, setiap hari bekerja sebagai buruh cuci setrika di 6 rumah sekaligus. So, itu istri kamu datang. Aku mendengar salah satu temannya memberitahu akan kedatanganku. Halah, emang kenapa kalau istri aku pulang? Paling dia pulang, mandi, masak, dan tidur. Gitu aja kok kerjaan dia. Jawab Mas Roso acuh tak acuh. Jangan gitu So, istri kamu kan capek seharian kerja. Dan kamu sendiri tiap hari malah nongkrong di warung kayak gini. Mungkin karena malas diceramai oleh Mang Pudin, akhirnya Mas Roso berjalan pulang. Sampai sudah kami di rumah petak.
Pas membuka pintu kamar, aku disuguhi pemandangan yang luar biasa. Kamar berserakan kayak kapal pecah. Mas, ini kenapa semua baju pada di kasur? Habisnya kamu pergi kerja, nggak ninggalin uang. Ya udah, aku acak-acak saja lemari buat nyari uang. Terus kenapa nggak Mas susun lagi bajunya? Ngapain pula aku susun? Kamu ajalah yang nyusun. Dengan suara ketus, Mas Roso membalas ucapanku. Kok aku sih, Mas? Kan Mas yang ngacak-ngacak, berarti Mas yang harus kemas semua baju ini. Sudah ku bilang, aku nggak mau. Pulang kerja bukannya bawa makanan atau apalah ini, malah bawa emosi. Sana bikinin aku teh manis dan beliin aku cemilan. Ingin rasanya aku menolak suruhan Mas Roso, tapi karena malas berantem, akhirnya aku bikinin teh manis dan pergi ke warung untuk beli kue kering. Di tengah jalan menuju warung, aku bertemu Tari, anak Makwar. Tante, ini lauk dari Mama. Oh iya, makasih ya Tari. Pulang dari warung, azan maghrib sudah berkumandang, dan aku belum juga mandi, sedangkan tempat mandi kami itu di danau. Akhirnya aku buru-buru pulang ke rumah, menyerahkan kue kering, lalu mengambil peralatan mandi, dan pergi ke danau. Beruntung di danau masih ada beberapa tetangga masih mandi. Di seberang danau adalah Bukit Harimau. Entah kenapa setiap aku mandi dan mencuci, aku merasa selalu ada yang memperhatikan. Dan arahnya dari bukit itu. Kadang bulu kuduku sampai merinding saat perasaanku berkata, ada seorang laki-laki yang sedang memperhatikanku. Setelah selesai mandi, aku langsung mengambil air wudhu. Sambil setengah berlari, menahan takut, aku kembali ke rumah. Sampai di dalam rumah, aku langsung sholat maghrib. Setelah itu makan malam. Sehabis makan malam, aku menjemur kain. Rumah aku adalah rumah kos, terbuat dari papan lantai, masih upin, beralaskan karpet plastik. Ukuran rumah 3 x 3 meter, separuh buat kamar dan separuh lagi buat dapur. Akses masak dari pintu dapur dan langsung menembus ke tempat tidur. Bisa dibayangin betapa pengapnya rumah kami. Di komplek kami hanya ada 1 kamar mandi umum, itu hanya untuk buang air besar dan kecil. Masalah mandi, kami semua mandi di danau. Jujur saja saat aku melangkahkan kaki di sini, aku sangat miris. Sebab jauh dari bayanganku. Aku pikir merantau itu enak, tapi nyatanya sangat berbanding terbalik dari kehidupanku di kampung. Meskipun di kampung, aku bukanlah orang kaya, namun rumah kami tergolong mewah. Lantai keramik, halaman luas, dan kendaraan roda 4 dan roda 2 juga ada. Sambil menjemur kain, aku terus melamun, memikirkan nasib diri. Tiba-tiba dari arah danau, aku mencium aroma ubi goreng dan merasa ada yang sedang memperhatikanku. Semakin kesini, aroma ubi goreng semakin tajam di indera penciumanku. Dibarengi aroma ubi yang menyengat, bulu kuduku juga meremang. Aku merasa ada seseorang sedang berdiri di sampingku. Namun saat aku menoleh, tak ada apapun yang aku temui. Mas Roso. Aku memanggil suamiku yang sedang asik nonton TV. 3 kali aku memanggil Mas Roso, tidak juga menyaut. Buru-buru aku menyelesaikan pekerjaan menjemur dan langsung lari masuk. Aku terjatuh karena tersandung pintu. Kenapa sih kamu jalan kok gak lihat-lihat? Bentak Mas Roso. Aku takut, Mas. Takut apa? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa setiap aku mandi ada yang memperhatikan aku dan arahnya dari danau itu. Alah, itu perasaanmu saja. Emang dasar kamu penakut, ucap Mas Roso sambil berdiri dan melangkah pergi. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau keluar, malas di rumah terus, gak ada pemandangan yang enak untuk dipandang. Jangan pergi, Mas, aku takut di rumah sendirian. Halah manja, nyalain saja TV kalau kamu takut dan kunci pintu, aku bawa kunci serep. Begitulah, setiap malam Mas Roso nongkrong di warung, kadang sampai pagi. Karena itulah Mas Roso jadi malas kerja, sebab kebanyakan begadang. Akhirnya pagi hari dia ngantuk.
Azan Isya berkumandang dari masjid perumahan elit dekat ruli kami. Aku keluar rumah mengambil air wudhu dari dalam ember-ember yang aku tampung. Air tampungan kami adalah air hujan, dan apabila musim kemarau, kami mengambil air dari dalam bukit harimau. Setelah melaksanakan sholat Isya, aku tidur. Aku mendengar pintu kamar ada yang mengetuk. Kalau itu Mas Roso, rasanya nggak mungkin, sebab Mas Roso kalau pulang nggak pernah ketuk pintu. Apalagi mata ini sudah tidak dapat diajak kompromi, membuat aku malas berdiri untuk membuka pintu. Namun antara sadar dan tidak, indera penciumanku mencium aroma ubi goreng, dan aroma itu berada di sebelahku. Di antara sadar dan tidak, aku merasa ada tangan dingin membelai rambutku. Di keremangan cahaya lampu kamar, aku melihat sosok lelaki gagah sedang duduk di sampingku. Namun mata ini benar-benar tak bisa aku buka. Mulut juga tak bisa bersuara. Tapi paras lelaki di hadapanku nampak jelas aku lihat. Dia lelaki tinggi, tegap, berbadan bidang, kulit sawo matang, seperti kulit orang Jawa. Hidung mancung, alis tegas, mata tajam. Lelaki itu terus menatap wajahku dengan ramah, dan tatapan mata itu membuat aku merasa damai dan tenang. Rasa ini tidak pernah aku dapati saat bersama Mas Roso. Meskipun hampir 2 tahun kami menikah, dan aku menikah dengan Mas Roso karena atas dasar cinta. Namun aku belum pernah merasai perasaan seperti saat aku menatap wajah lelaki di hadapanku saat ini. Siapa kamu? Aku melihat dia tersenyum sambil memandang lekat wajahku. Aku adalah lelaki yang pantas untuk kau cintai. Dia berbicara sambil terus memandang wajahku. Aku sudah bersuami, jadi hanya suamiku yang pantas aku cintai. Setelah mendengar jawabanku, lelaki itu beranjak pergi, dan aku pun melanjutkan tidur dengan sangat nyenyak, hingga suara kokok ayam jantan membangunkan aku. Saat aku terbangun, aku melihat Mas Roso sudah tidur di sampingku. Jam berapa kamu pulang, Mas? Tanya hatiku tanpa suara. Seperti hari-hari kemarin, setelah sholat subuh aku memasak untuk sarapan dan bekal makan siang. Setelah beres aku pergi ke danau untuk mandi. Di danau sudah banyak ibu-ibu. Mereka ada yang mandi, ada juga yang mencuci. Banyak juga anak-anak bercanda, berenang di pinggiran danau. Aku tersenyum menatap keceriaan mereka. Ning, kenapa kamu malah bengong? Ayo cepat turun, ucap Vina, ibu muda yang centil dan merasa paling cantik di sini. Umur Vina masih muda, kabarnya baru tamat SMA, tapi dia sudah bersuami. Kabarnya Vina menikah saat kelas 2 SMA, dan sekarang dia sudah kerja di PT Elektronik. Iya Vin, aku nunggu di sini dulu, masih ramai tuh dan sempit. Aku menunjuk ke arah ibu-ibu yang sedang mandi juga mencuci. Oh iya Ning, di PT aku lagi banyak lowongan kerja, umur maksimal 25 tahun. Kamu mending melamar di PT aku daripada kerja jadi pembantu. Apalagi kamu tinggi dan cantik, sayanglah kalau kerjamu jadi pembantu. Atau apa? Jawabku dari kejauhan. Atau kamu mau cari bos di perumahan elit itu? Jawab Vina sambil tertawa mengejek. Hus, kamu itu Win, kalau ngomong mbok yo dijaga, ucap Mbak Wanti menimpali. Lah, apa aku salah ngomong? Emang kenyataannya banyak kan pembantu yang akhirnya nikah sama majikannya. Apalagi Ning itu cantik. Coba aja kalau dia mau merawat diri, pasti dia itu cantik. Lihat, badan dia tinggi, besar, dan montok. Udahlah, aku naik dulu. Sini Ning, kamu turun. Aku udah selesai mandi nih. Nanti aku telat pula berangkat kerjanya. Saat aku mau turun untuk masuk ke danau, aku merasa dari arah bukit harimau ada yang memperhatikan sambil tersenyum menatapku. Dan tanpa aku sadari, bibirku juga ikut tersenyum sambil terus menatap ke arah bukit itu. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri nih? Ucap Vina sambil mengikuti arah tatapanku. Aku kaget karena tiba-tiba Vina sudah berada di depanku.
Aku nggak mempedulikan ucapan Vina dan langsung turun ke danau. Danau ini adalah danau buatan. Kabarnya di lereng Bukit Harimau akan dijadikan lapangan golf. Panorama di sini masih sangat indah, meskipun di sekeliling kami adalah pusat kota. Namun di daerah sini masih sejuk. Binatang liar juga masih banyak, seperti monyet, burung bangau, ular, biawak, dan lain sebagainya. Ruli kami masih tetap bertahan dan tidak mengalami penggusuran, karena sebenarnya ini adalah mes para karyawan yang bekerja sebagai buruh proyek lapangan golf dan perumahan elit. Dan Mas Roso adalah salah satu buruh bangunan di sini. Namun sayangnya, Mas Roso orangnya pemalas, jadi di PHK dari proyek. Akhirnya terpaksa kami menyewa salah satu kamar dengan biaya sewa per bulan 300.000. Sudah dengan listrik, namun air kita masih mencari. Ning, kamu gak pengen kerja seperti Vina? Kerja di PT enak loh, gajinya besar, ruangan ber-AC, dan kita dikasih makan, ucap Mbak Wanti. Enggak lah Mbak, Ning lebih memilih kerja jadi pembantu saja, yang gak ada kontrak, sebab Ning sebenarnya pengen secepatnya pulang kampung. Loh, kenapa kamu mau pulang kampung, Ning? Enggak apa-apa Mbak, kayaknya Ning kurang cocok merantau terlalu lama. Padahal dalam hati, Ning berkata, dia sudah merasa kesal menghadapi sifat Mas Roso yang makin hari makin nampak aslinya. Untuk apa Ning merantau kalau suaminya malas bekerja? Semua orang yang merantau karena ingin mengejar impian, tapi beda dengan Mas Roso. Dia hanya numpang makan dan tidur saja di rantau orang. Bahkan makan juga bergantung dari hasil kerja Ning. Untuk beli rokok saja, Mas Roso minta sama Ning. Sambil mencuci baju, Ning membayangkan wajah kedua orang tuanya. Ning teringat nasihat mereka. Duk, Roso itu anaknya pemalas dan manja. Keturunan dia juga nggak bagus, suka main perempuan dan kawin cerai. Memang Roso ganteng, tapi apa iya kamu cuma memandang kegantengan saja? Dia itu nggak pernah kerja apa-apa, nanti kamu dikasih makan apa? Ucapan ibunya terngiang lagi di telinga Ning. Iya, semua nasihat ibu benar. 1 minggu setelah menikah, sifat pemalas Mas Roso nampak. Kerjaan dia cuma makan dan tidur, terus main. Selama menikah, Ning juga nggak pernah dikasih uang belanja. Kebetulan Ning dan Mas Roso satu kampung, jadi kadang mereka tinggal di rumah Ning, kadang di rumah mertua Ning. Sampai 1 tahun Ning menjalani pernikahan seperti itu. Cinta yang dulu bergelora, lambat laun kadarnya berkurang. Bukan karena Ning matre, hanya saja Ning malu, juga sedih. Ditambah lagi dengan ketampanan wajah Mas Roso, justru itu membuat dia besar kepala. Meskipun Mas Roso sudah menikah, masih saja sering iseng dan menggoda wanita lain. Entah angin apa yang membuat Mas Roso pagi ini menyampaikan niat untuk merantau di pulau ini. Dan saat Mas Roso mengutarakan niat ingin bekerja, Ning langsung menyetujui. Dengan harapan Mas Roso bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak. Selama 1 tahun Mas Roso merantau, sekalipun dia belum pernah mengirim uang. Bahkan setiap nelpon, dia mengeluh soal keuangan. Karena kangen dan penasaran kenapa Mas Roso tidak pernah mengirim uang, akhirnya Ning menyusul ke sini. Dan sekarang Ning tahu jawabannya. Penyebabnya adalah Mas Roso memang pemalas. Ning, Mbak naik dulu ya, pagi-pagi jangan melamun, awas nanti kesambet. Ucapan Mbak Wanti menyadarkan Ning dari lamunan panjang. Karena hari sudah mulai siang, buru-buru Ning mandi dan langsung naik ke atas untuk pulang ke rumah. Setelah itu dia berangkat kerja. Sebelum pergi kerja, Ning menatap wajah Mas Roso yang masih tertidur pulas. Ning berjongkok di samping Mas Roso, membelai wajah lelaki yang pernah membuat dia mabuk kepayang. Namun sekarang, wajah tampan itu justru membuat air mata Ning sering terbuang sia-sia. Mas, aku berangkat kerja dulu ya. Sarapan dan makan siangmu sudah adik siapkan. Setelah berpamitan, Ning langsung melangkahkan kaki keluar rumah. Ditemani rinai hujan, Ning memacu langkahnya dengan cepat menuju perumahan elit di sebelah tempat tinggalnya.
Saat hujan seperti ini, jalan yang Ning lewati becek dan penuh lumpur. Ning terpaksa harus membungkus kakinya dengan kantong kresek untuk menghindari lumpur merah mengotori kakinya. Entah kenapa angin di hati Ning hari ini kurang baik. Ning berangkat kerja dengan perasaan sedih. Di bawah payung hitam, Ning terus melangkahkan kaki dengan gontai menuju rumah sang majikan. Ya, setiap hari Ning bekerja secara bergantian di 6 rumah, kerja nyuci nyetrika. Waktu terus berjalan maju. Tanpa terasa hari sudah sore. Jam pulang Ning hari ini agak sedikit lambat. Semua dikarenakan pekerjaan di rumah Mr. Tan begitu menumpuk. Azan maghrib berkumandang. Ning masih berada di komplek perumahan elit itu. Lolongan anjing membuat bulu kuduk Ning meremang. Ditambah lagi cuaca juga masih gerimis. Tumben jam segini kamu baru pulang, Ning, ujar Pak Jarwo, salah satu satpam di komplek perumahan, mengejutkan Ning. Duh, Pak Jarwo ini bikin kaget Ning aja. Lah iya, kamu juga jalan sambil melamun gitu. Hati-hati, nanti kesambet. Mau aku antar atau gimana? Hari udah mau malam, hujan pula, dan jalan juga licin. Atau aku telepon suami kamu biar jemput? Nggak usah Pak, kalau Mas Roso jemput juga pakai apa? Dia kan nggak punya motor. Kan bisa pinjem motor Mbak Tini, pemilik kantin. Nggak usah Pak, biar Ning jalan kaki aja. Ayo aku antar aja, ini malam Jumat loh. Aku kok jadi khawatir. Kalau Pak Jarwo nganter Ning, terus yang jaga pos siapa? Ada si Anton, biar dia jaga sebentar. Nggak usah lah Pak, biar Ning jalan kaki saja. Ya udah, hati-hati ya Ning. Iya Pak, terima kasih. Dari pos security, Ning berjalan menyusuri jalan setapak. Sampai di masjid raya perumahan, Ning mampir untuk sholat maghrib. Setelah itu Ning kembali melanjutkan perjalanannya. Hati kecil Ning berharap Mas Roso menjemput dia. Apalagi saat Ning menatap jalan becek dan gelap menuju rumahnya. Dia merasa ragu untuk pulang. Apa aku balik ke pos security lagi ya, minta tolong Pak Jarwo untuk nganter aku? Tapi, udahlah, bismillah, aku pasti berani. Saat Ning berjalan di tengah gelapnya malam, tiba-tiba indera penciuman Ning mencium aroma ubi goreng. Di tengah jalan kayak gini kok aku mencium ubi goreng ya? Perasaan di sini nggak ada rumah deh. Dan bulu kuduk Ning pun meremang seketika. Dengan cepat dia memacu langkahnya, tak peduli jalan licin. Ning berjalan sambil setengah berlari. Dan karena kurang hati-hati, Ning akhirnya terpleset. Aduh, kakiku terkilir ya Allah. Tolong aku, bagaimana aku mau pulang dalam keadaan kaki yang tidak bisa digerakkan seperti ini? Mas Roso, tolongin Ning. Sambil berusaha berdiri, Ning menangis, berharap suaminya datang untuk menolong. Selang beberapa menit, Ning melihat dari arah depan, ada motor datang mendekati. Ning berharap motor itu milik tetangganya, dan dia akan minta tolong untuk diantar pulang ke rumahnya. Dan akhirnya motor itu berhenti di depan Ning. Sorot lampu motor membuat mata Ning silau, namun dia nampak seorang laki-laki turun mendekat dan mengulurkan tangan ke arah Ning, mengajak Ning untuk berdiri. Saat Ning menatap wajah lelaki itu, mata Ning langsung membulat dengan sempurna, dan tanpa sadar tangan Ning menutup mulutnya. Mas Roso, ya Allah, adik nggak nyangka kalau Mas mau jemput adik. Ning begitu bahagia sebab suami yang akhir-akhir ini nampak begitu cuek ternyata perhatian juga. Padahal niatnya habis gajian, Ning mau nekat pulang kampung. Itulah perempuan, cuma mendapat perhatian sedikit saja, semua rasa kecewa dan amarahnya hilang. Namun Ning bingung, kenapa Mas Roso diam saja saat ditanya. Akhirnya Ning menyambut uluran tangan Mas Roso yang dirasa sangat dingin. Au, kaki Ning sakit Mas, Ning gak bisa berdiri. Ning melengguh, menahan rasa sakit di kakinya. Lalu Mas Roso berjongkok dan memegang kaki Ning. Kamu terkilir ya? Tanya Mas Roso sambil mengangkat tubuh Ning untuk duduk di motor. Kok suara Mas serak? Badan Mas juga dingin? Apa Mas sakit?
Mas Roso cuma sibuk mengurut kaki Ning. Dengan sekali tarik, kaki Ning sembuh. Sakit mas, jangan terlalu kuat nariknya. Coba kamu turun dan berjalan. Masih sakit enggak? Ning menuruti perintah Mas Roso. Sambil berpegangan tangan Mas Roso, Ning mencoba turun. Dan ajaib, kaki Ning yang tadinya sangat sakit untuk digerakkan, ternyata sekarang sudah sembuh. Ning memeluk Mas Roso dengan bahagia. Makasih ya mas, Ning gak nyangka ternyata Mas Roso masih sayang dan perhatian sama Ning. Ning pikir Mas Roso sudah gak sayang lagi dengan Ning. Mas Roso diam tak bergeming. Tidak juga membalas pelukan Ning. Karena merasa dicuekin, Ning melepas pelukannya, lalu mengajak pulang. Perjalanan ini sangat dinikmati oleh Ning, sebab sudah lama kemesraan mereka sudah pudar. Entah kapan terakhir Ning merasakan kenyamanan seperti yang Ning rasakan dengan Mas Roso saat ini. Ning sudah lupa, sebab sejak Ning menyusul Mas Roso ke sini, sikap Mas Roso benar-benar sudah berubah. Sayang sekali rasanya baru saja Ning menikmati kebahagiaan rumah dia sudah nampak. Mas, adik nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Adik kangen masa-masa seperti ini. Ayo kita jalan-jalan dulu. Tapi hujan semakin deras. Nggak apa-apa hujan-hujanan. Asal dengan Mas Roso, Ning nggak masalah walau harus kehujanan. Mas Roso menghentikan laju sepeda motornya. Setelah berhenti, Mas Roso berbalik badan dan menatap wajah Ning dengan tatapan sendu. Apa kamu sangat mencintai Mas Roso? Mas ini apaan sih mas? Mas nanya kayak gitu, sambil menyebut nama sendiri pula. Bukannya mas biasanya bilang ke diri sendiri pakai kata aku. Jawab Ning sambil memeluk pinggang Mas Roso dan membalas tatap mata suaminya. Lalu Ning menjawab pertanyaan Mas Roso. Iya, Ning sangat mencintai Mas Roso. Tapi akhir-akhir ini Mas sangat berubah. Meskipun Mas selalu menyakiti Ning, tapi Ning tidak pernah merasa disakiti. Lalu Mas Roso memeluk Ning dan menenggelamkan kepala Ning di dadanya. Di tengah guyuran hujan, Ning baru merasai ketulusan dari sikap Mas Roso. Ayo kita jalan-jalan. Aku akan membawamu berkeliling kota. Bukankah selama kamu di sini, aku nggak pernah mengajakmu jalan? Ning sangat bahagia dengan perhatian Mas Roso. Sungguh benar kata Ibu Ning, bahwa Ning sudah dibutakan oleh cinta kepada suaminya. Buktinya cuma dikasih perhatian sedikit saja, hati Ning sudah luluh. Sepanjang jalan Ning memeluk Mas Roso, dan tangan Mas Roso juga menggenggam jemari Ning. Kadang mereka tertawa, kadang bernyanyi, sampai hampir subuh mereka berkeliling tanpa tujuan. Sudah mau subuh, ayo kita pulang. Iya mas, adik juga sudah ngantuk. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai di rumahmu, mas akan membangunkan. Ning menurut tidur sambil memeluk pinggang Mas Roso, dan Mas Roso tetap menggenggam jemari Ning. Ning, kita sudah sampai, turunlah, mas akan kembalikan motor dulu. Jaga diri kamu baik-baik ya, jangan bersedih, ada mas yang selalu mencintai dan menyayangimu. Ning merasa bingung dengan ucapan Mas Roso. Sebelum ia benar-benar mencerna ucapan suaminya, dia mendengar Mas Roso memanggil namanya. Kamu dari mana saja, Dek? Suara Mas Roso memecah kesunyian. Aku terlonjak kaget. Bukannya tadi Mas Roso pamit ke rumah Mbak Tini untuk mengembalikan motor. Dan perasaan belum pergi kok, ini sudah balik lagi. Kok cepet banget ngembaliin motornya, Mas? Motor? Motor apa? Iya, motor Mbak Tini yang mas pinjem tadi. Kamu itu ngawur. Kamu dari mana jam segini baru pulang? Loh, kok dari mana? Bukannya kita tadi pergi sama-sama ya? Ah, nggak tahulah. Syukurlah kalau kamu pulang. Aku pikir kamu dibawa penghuni Bukit Harimau. Maksud mas? Udahlah, aku ngantuk. Aku mau masuk ke kamar. Ning mengekor di belakang suaminya, ikut masuk ke dalam. Karena badan Ning terasa sangat letih, tanpa ganti baju Ning langsung tertidur pulas. Dalam tidur dia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang tampan. Ning, kau bengong? Ucap lelaki itu. Enggak mas, Ning hanya mengagumi ketampananku ya.
ucap lelaki itu sambil tersenyum, sambil menarik kursi di hadapan Ning. Ya, Ning dan lelaki itu janjian bertemu di sebuah kafe mewah. Di dalam mimpinya Ning dan lelaki itu sudah sangat akrab, layaknya seorang kekasih. Lelaki itu memperlakukan Ning sebagai seorang putri. Ning, Assalamualaikum Ning. Suara gedoran pintu membangunkan Ning dari tidur. Karena gedoran pintu yang sangat kuat membuat Ning buru-buru bangun dan membuka pintu kamar. Nampak di luar ada Mbak Uwar berdiri dengan gelisah. Ada apa Mbak? Kok wajah Mbak pucat? Suamimu Ning. Ada apa dengan suamiku Mbak? Dia berantem dengan suaminya si Vina. Apa? Kok bisa? Jawab Ning sambil melotot. Terus mereka ada di mana Mbak? Mereka ada di rumahnya Pak RT. Ayo cepat kamu ke sana. Tunggu ya Mbak, aku cuci muka dulu. Setelah cuci muka, Mbak Uwar menggendeng tangan Ning. Sambil setengah berlari mereka menuju ke rumah Pak RT. Bakar saja mereka, ucap salah satu warga. Ya, bakar saja. Ini ada apa Mbak? Siapa yang mau dibakar? Ucap Ning ketakutan. Mbak Uwar tidak menjawab, tapi langsung membawa Ning menerobos masuk ke rumah Pak RT. Ini dia istrinya. Padahal lebih cantik istrinya. Kok masih juga ngembat istri orang? Celetuk salah satu warga. Ning menatap Mas Roso dengan nanar. Matanya meminta penjelasan. Namun yang ditatap menunduk ketakutan. Wajah Mas Roso babak belur. Begitu juga wajah suami Vina. Dan di sebelah Pak RT, Vina duduk sambil menangis. Lalu dia menghambur dan sujud di kaki Ning. Maafkan aku Ning, maafkan aku hilaf. Kenapa kamu meminta maaf sama aku? Sebenarnya ini ada apa? Suara warga yang di depan rumah Pak RT semakin ramai. Banyak yang mencaci maki Vina dan Mas Roso. Banyak juga yang menatap Ning dengan iba. Namun Ning sendiri tidak tahu sebenarnya ini ada apa. Akhirnya suara Pak RT meminta untuk semua warga yang datang agar bisa diam. Sebab Pak RT mau meluruskan masalah yang sedang terjadi. Ning, sebelumnya Bapak minta maaf. Sebab suami kamu saya bawa ke sini. Apakah selama ini kamu tahu masalah yang sedang suamimu hadapi? Tidak, Pak. Ning bahkan tidak tahu penyebab kenapa suami saya di sini dengan keadaan babak belur. Jadi begini, sebelum Bapak menceritakan semua, Bapak minta kamu kuat dan tabah dalam menghadapi semua ini. Suamimu Roso telah menghamili Vina, istrinya Mas Agus. Bagai dipukul palu, pandangan mata Ning tiba-tiba terasa kabur, dan ribuan kunang-kunang seakan berputar di kepala. Mbak Uwar yang sejak tadi berdiri di samping Ning mengusap-usap punggung Ning. Apa? Mas Roso menghamili Vina? Tidak, ini mustahil. Ning berkata suaranya bergetar karena emosi. Dan air mata seketika mengalir di kedua belah pipinya. Mungkinkah Vina yang telah membuat Mas Roso berubah? Batin Ning pilu. Ning menatap Mas Roso penuh dengan linang air mata. Ingin rasanya dia mencakar suami yang sangat dicintainya. Namun Ning tak sanggup. Tubuh Ning rasanya tak bertenaga. Lutut Ning juga lemas. Keringat dingin pun membanjiri tubuhnya. Ning menarik nafas dalam lalu menghembuskan dengan pelan agar oksigen bisa masuk ke paru-paru yang kian sesak. Jelaskan padaku Mas. Cuma itu kata-kata yang sanggup Ning ucapkan. Jelaskan juga padaku Vin. Ning menatap mata Vina dengan nanar. Kenapa kalian tega menyakitiku? Apa salahku padamu Vin? Kenapa kamu tega mengambil suamiku sedang kamu juga punya suami? Apa salahku padamu Mas? Apa? Suasana sangat tegang. Semua mata memandang Ning dengan iba. Bahkan banyak juga yang ikut menangis. Di Ruli itu Ning terkenal sebagai wanita yang baik. Dia bekerja sendirian untuk menghidupi suaminya yang pengangguran. Sebenarnya Ning juga wanita yang berparas cantik. Bodi dia tinggi semampai. Meskipun kulitnya tidak putih, namun Ning juga tidak hitam. Kalau dibanding Vina, sebenarnya bodi Ning justru lebih seksi. Hanya saja Vina suka bersolek dan memakai baju yang kurang bahan.
Sedang penampilan Ning hanya memakai celana kulot dan kaos oblong. Karena Mas Roso dan Vina diam saja, jadi Pak RT menyambung pertanyaan Ning untuk suaminya. Jadi gimana Mas Roso? Kenapa kamu menzolimi istrimu? Kurang baik apa dia sama kamu? Lagi pula kamu dan Agus juga berteman. Kok tega kamu hianati Agus? Sebenarnya yang memulai adalah Vina Pak RT. Dia bilang bahwa Agus itu mandul dan saya juga merasa kesepian sebab sering ditinggal Ning bekerja. Bukannya Ning bekerja itu demi kamu juga Mas Roso. Seharusnya kamu yang kerja, bukan istrimu. Saya nggak kuat kerja di proyek Pak. Di kampung saya nggak pernah kerja berat. Itu alasan saja Mas Roso, jawab Pak RT emosi. Lalu Pak RT bertanya sama Mas Agus. Oke Mas Agus, apa yang akan kamu lakukan? Sebab istrimu hamil sama orang lain. Saya akan menceraikan Vina hari ini juga Pak, jawab Mas Agus tegas. Vina diam tak bergeming, seakan puas dengan jawaban suaminya. Kenyataan suami Vina tidak seganteng Mas Roso. Meski tidak dipungkiri, Mas Agus adalah laki yang penyayang dan bertanggung jawab. Namun Vina lebih mencintai Mas Roso yang tampan dan bisa memberi dia keturunan. Setelah mendengar jawaban Mas Agus, Pak RT bertanya sama Mas Roso. Lalu apakah Mas Roso juga akan mengikuti jejak Mas Agus dan menceraikan Mbak Ning? Semua mata memandang Mas Roso yang kelihatannya masih bimbang dan bingung untuk memutuskan. Ning juga menatap wajah Mas Roso dengan sorot mata tajam. Mas Roso nggak berani membalas tatap mata istrinya, sebab tidak dipungkiri, sebenarnya Mas Roso masih mencintai Ning. Suasana hening, semua menunggu keputusan Mas Roso. Ayo dong Mas Roso, bilang ke istrimu yang mandul itu bahwa kamu nggak cinta lagi ke dia dan lebih memilih aku. Vina memecah keheningan suasana. Mendengar kata mandul dari Vina, hati Ning bagi tersayat sembilu. Amarah langsung menguasai hati dan pikiran Ning. Apa kamu bilang? Aku mandul. Perlu kamu ketahui bahwa aku tidak mandul. Aku hanya menunda kehamilan. Semua dikarenakan sikap Mas Roso yang sejak kami menikah sampai detik ini, dia tidak pernah memberi aku nafkah. Bagaimana nanti dia akan menafkahi anaknya kalau sama istrinya saja dia nggak sanggup memberi nafkah? Tapi suamimu sendiri yang bilang bahwa kamu perempuan mandul, makanya dia lebih memilih aku. Ning menatap Mas Roso dengan penuh kebencian. Benar, apa yang dia bilang Mas? Gertak Ning kepada suaminya. Dasar kamu, laki-laki pecundang. Teganya kamu berbicara seperti itu. Apa kurangnya aku padamu, Mas? Selama di sini, aku yang bekerja. Selama kita menikah, kamu juga nggak pernah memberikan aku apa-apa. Semua sudah jelas, Mas. Aku memilih pergi dari kehidupanmu. Ceraikan aku sekarang. Dan menikahlah dengan Vina. Setelah mengucapkan kata itu, Ning lari menerobos kerumunan warga yang menatap dia dengan iba. Dan Mas Roso langsung mengikuti. Ning, jangan pergi. Aku mencintaimu, Ning. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak mencintai Vina. Aku hanya iseng saja. Mendengar penuturan suaminya, Ning langsung menghentikan langkah kakinya dan berbalik arah menatap suaminya dengan jijik. Apa? Mas bilang hanya iseng. Menghamili istri orang, Mas bilang iseng. Keterlaluan kamu, Mas. Dari kejauhan Vina berlari ke arah mereka. Dengan nafas terengah-engah, Vina mendekati Mas Roso. Sudahlah Mas, tinggalkan dia dan menikahlah denganku. Ngapain mempertahankan seorang pembantu? Lihat penampilan dia yang katrok dan berbanding terbalik denganku. Aku jamin Mas akan bahagia denganku. Apalagi gajiku lebih besar dari istrimu. Karena Ning merasa jijik melihat dua orang yang mereka sayangi, Ning melangkah pergi ke arah Bukit Harimau. Sampai di dalam bukit, Ning berteriak sekencang-kencangnya. Aku benci kamu Mas Roso, benci. Setelah puas berteriak, Ning menangis sambil bersimpuh. Ibu, maafkan Ning, Bu. Semua yang ibu ucapkan benar, bahwa Mas Roso tidak sebaik yang aku kira. Aku menyesal telah mencintainya, Bu. Lelah hati, lelah pikiran, itu yang Ning rasakan. Setelah Ning puas menangis,
Ning tertidur. Ning tidak menyadari dari jarak yang tidak begitu jauh ada satu sosok yang memperhatikan Ning dengan rasa iba. Lalu sosok itu mendekati tubuh Ning yang tertidur tanpa alas apapun. Duhai anak manusia, sungguh malang nasibmu. Sosok itu membelai rambut Ning lalu membawa Ning masuk ke dalam istana Bukit Harimau. Setelah sampai di istana, tubuh Ning dibaringkan di pembaringan yang sangat indah. Siapa dia, Tuan? Tanya salah satu penghuni istana itu. Dia Ningsih, anak manusia yang bernasib malang. Sudah lama aku memperhatikan dia. Sepertinya Tuan sangat bersimpati dengannya. Iya, sebab sudah jarang manusia memiliki sifat dan kepribadian seperti dia. Aku kasihan, sudah lama dia mengabdi kepada suaminya. Namun suaminya bersikap kurang baik. Mak, tolong kamu memasak masakan manusia untuknya. Kasihan, dari tadi malam dia belum makan apa-apa. Kok Tuan tahu kalau dia belum makan dari tadi malam? Sudah lama, jangan banyak bertanya. Sosok wanita yang dipanggil Mak itu berlalu dari hadapan tuannya. Wanita itu sebenarnya tahu bahwa tuan mudanya mencintai anak manusia yang sedang tertidur di pembaringan itu. 400 tahun menjadi ibu ASI bagi tuan muda membuat wanita itu paham setiap gerak-gerik sang tuan. Sesuai perintah tuan mudanya, wanita tadi mengambil umbi-umbian juga buah-buahan untuk dihidangkan. Tuan muda sungguh baik hati sebab mau memberi makan manusia yang tersesat dengan makanan mereka. Batinya, di rumahnya Mas Roso meratapi semua yang telah terjadi. Dia menyesal sebab telah menyakiti hati Ning, wanita yang sudah menjadi istrinya selama 3 tahun ini. Ning adalah gadis yang baik. Sebenarnya dia gadis yang ceria, lembut dan manja. Namun sejak menikah dengannya, karakter Ning makin hari makin berubah. Ning berubah jadi pendiam juga mandiri. Awal menikah Ning masih sering minta dibelikan sesuatu, seperti bakso misalnya, atau kadang minta bantuan saat dia keberatan mengangkat kain jemuran. Namun Mas Roso selalu menolak permintaan Ning, bahkan Mas Roso selalu mengatain Ning. Sudah tahu aku gak punya uang, kenapa kamu minta bakso? Tapi Ning kepingin makan bakso, Mas. Kamu itu ya jadi istri gak pengertian, kalau minta gak ngertiin keadaan. Tapi harga bakso kan cuma 10.000, Mas. Ya tapi aku gak punya uang. Waktu itu Ning hanya diam, menunduk dan pergi. Pernah juga Ning ingin makan roti isi selai kacang. Aku juga gak membelikan. Bahkan aku membentaknya. Pernah juga Ning minta tolong angkat ember isi jemuran. Aku hanya jawab iya dan gak aku kerjakan. Akhirnya dia yang angkat ember sendiri. Dan apabila aku punya uang, aku juga gak pernah ngajak Ning jalan-jalan atau makan di luar. Pikirku itu gak penting. Namun Ning masih terus bersabar. Ning selalu mengalah dalam menghadapi sikapku. Pernah suatu hari orang tua Ning meminta kami berpisah. Namun Ning tetap mempertahankan pernikahan kami dengan alasan bagi Ning, pernikahan itu cukup sekali dalam seumur hidupnya. Apalagi aku adalah laki-laki pilihan Ning. Jadi dia malu apabila pernikahannya hancur. Dan Ning juga gak pernah mengadu apapun soal kejelekan aku kepada keluarganya. Ning, maafkan aku. Kamu di mana, Ning? Kembalilah, aku menyesal. Tanpa terasa air mata Mas Roso mengalir saat mengenang semua keburukan yang pernah dia lakukan kepada Ning istrinya. Tiba-tiba Mas Roso mendengar ada orang menggedor pintu. Dia pikir itu Ning. Dengan cepat Mas Roso pergi membuka pintu. Ternyata yang datang bukan Ning, tapi Vina. Mas, kamu belum memberi penjelasan kepada aku. Penjelasan apa lagi? Bukankah semua sudah jelas? Jelas apa, Mas? Aku ya, Mas, rela mengfitnah dengan bicara Mas Agus itu mandul. Semua aku lakukan karena aku ingin mendapatkan kamu. Tapi ternyata kamu malah begini. Oh, jadi Mas Agus gak mandul? Atau jangan-jangan anak ini bukan anakku, tapi anak Mas Agus? Seketika, satu tamparan Vina mendarat di pipi Mas Roso. Dengar ya Mas Roso, sejak aku pacaran sama kamu, sama sekali aku gak pernah mau disentuh oleh suamiku.
Aku nggak percaya sama kamu, Vin. Kalau kamu nggak percaya, tanya saja sama Mas Agus. Itu bukan urusanku. Sebaiknya kamu pergi dari sini, Vin. Sebab gara-gara kamu, Ning pergi entah kemana. Vina murka mendengar Mas Roso mengusirnya. Bukankah selama ini Mas Roso yang mendekatiku? Kenapa sekarang setelah aku hamil anaknya, dia malah bersikap seperti ini? Tega kamu, Mas. Pertama kamu merayuku agar aku jatuh ke dalam pelukanmu, dan sekarang kamu tega mengusirku seperti ini. Perlu kamu ketahui ya, Vin, aku ini gak pernah merayumu, tapi kamu saja yang kegeeran. Sebab penampilan kamu yang vulgar itu yang membuat sifat lelakiku ingin merayumu. Jadi kamu anggap apa aku ini, Mas? Kamu keterlaluan, Mas. Kamu jahat. Aku menyesal telah mengenalmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Vina berlari pergi meninggalkan Mas Roso. Mas Roso meninju dinding yang tak bersalah, lalu dia pergi keluar untuk mencari Ningsih istrinya. Di luar rumah, semua mata memandang Mas Roso dengan jijik, dan tiba-tiba Agus datang menghampirinya. Dasar kamu pengecut. Setelah kamu merusak rumah tanggaku dengan menghamili istriku, sekarang kamu campakkan dia. Sebenarnya terbuat dari apa hatimu itu, Roso? Agus meninju Roso dengan membabi buta. Beruntung mereka langsung dilerai oleh para tetangga dan kembali dibawa ke rumah Pak RT. Akhirnya di rumah Pak RT, Mas Roso mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan menikahi Vina. Tentunya setelah urusan perceraian Vina dan Agus selesai. Wajah Vina nampak sumringah mendengar semua keputusan itu. Di Bukit Harimau, Ning mulai siuman. Ning membuka mata. Alangkah terkejutnya dia, sebab saat mata memandang, dia berada di dalam kamar yang sangat indah. Nuansa kuning keemasan dan hijau daun menghiasi semua pemandangan. Ning menyapu mata, nampak sebuah lukisan besar menempel di dinding. Lukisan seorang lelaki gagah sedang mengendarai kuda putih. Matanya tajam, senyumannya sangat menyejukkan. Ning mengernyitkan dahinya, berpikir seolah dia pernah nampak lelaki itu. Tapi di mana? Namun lamunan Ning buyar setelah mendengar bunyi pintu kamar yang dibuka. Nampak sosok seorang nenek berwajah teduh dan anggun memakai baju kuning keemasan dan kombinasi hijau daun, hampir sama dengan warna pernak-pernik kamar ini. Kamu sudah bangun, Nak? Suara nenek terdengar sangat lembut dan keibuan. Itu mengingatkan Ning pada ibunya di kampung. Sudah, Nek. Syukurlah, ini kamu makan dan minum dulu. Perutmu kosong kan? Takutnya nanti masuk angin. Nenek tadi menyodorkan baki berisi buah-buahan segar dan ubi rebus. Ada secangkir air putih juga di sana. Lalu Ning memakan buah pisang, diteruskan dengan makan ubi rebus. Ning makan dengan sangat lahap, seperti sudah bertahun-tahun gak makan. Apa kamu sangat lapar? Ucap sang nenek sambil terkekeh melihat sikap perakus yang Ning tontonkan. Iya, Nek, saya sangat haus dan lapar. Maaf bila saya makan terlalu banyak. Habiskanlah, bukankah makanan di sini sangat enak? Ucap nenek tadi seolah mengerti apa yang sedang Ning pikirkan. Baik, Nek, ini beneran gak apa-apa kalau saya habiskan. Gak apa-apa, justru nenek malah seneng. Oh iya, kalau boleh nenek tahu siapa namamu? Nama saya Ningsih, Nek, biasa dipanggil Ning. Kalau boleh tahu nama nenek siapa? Namaku Kemuning, panggil saja nenek Kemuning. Kamu asalnya dari mana, Nak? Saya asli Jawa, Nek. Tapi kalau boleh tahu, saya sekarang berada di mana, Nek? Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berdehem. Ning dan nenek sama-sama menoleh ke asal suara. Tuan muda sudah datang. Maaf, Nak Ning, nenek pamit keluar dulu ya. Mari Tuan muda. Lelaki yang disebut Tuan muda cuma mengangguk. Lalu dia masuk ke kamar, mengambil kursi yang berada di sebelah tempat tidur. Lalu Tuan muda duduk di sebelah Ning. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah membaik? Suaranya lembut, namun tegas. Mendengar suara Tuan muda tadi, hati Ning merasa tenang. Sungguh pesona Tuan muda itu sangat luar biasa. Sudah, Tuan. Ning tidak berani membalas tatapan netra sang Tuan muda.
Kemarin aku menemukan kamu pingsan di tepi bukit harimau. Karena takut terjadi apa-apa, jadi aku membawamu pulang ke rumahku. Kalau kamu belum mau pulang, kamu boleh tinggal di rumahku. Ning memberanikan diri menatap wajah tuan muda. Rambut tuan muda sangat indah, hitam bergelombang. Baju tuan muda juga sangat rapi, meskipun yang tuan muda pakai adalah baju santai, namun terkesan sangat elegan. Netra tuan muda juga sangat jernih, tajam, namun penuh kasih sayang. Matanya bak telaga yang apabila kita memandang, kita tak bisa menemukan rasa apa-apa selain rasa damai. Semakin Ning memandang, Ning merasa wajah itu sudah sangat familiar. Maaf tuan, apa sebelumnya kita pernah bertemu? Atau apakah tuan ini seorang artis? Sebab wajah tuan tidak asing bagi saya. Atau sebelumnya kita pernah bertemu? Tuan muda tersenyum, nampak lesung pipi di pipi kanannya. Menurutmu, apakah kita pernah bertemu? Entahlah, cuma wajah tuan sangat familiar. Kenalkan, namaku Afgan. Jangan panggil aku tuan muda ya, panggil saja namaku biar terkesan akrab. Tapi saya segan. Bolehkah saya panggil tuan abang atau mas? Begitu juga boleh. Mana yang baik menurut kamu saja. Kak, kalau nama saya Ning. Saya sudah tahu siapa namamu. Dari mana tuan, abang tahu nama saya? Lah bukannya tadi kamu kenalan sama ibu Kemuning? Tuan muda menatap Ning sambil tersenyum. Dia sebenarnya sudah mengenal Ning kurang lebih 8 bulan yang lalu. Saat itu dia sedang berkeliling istana ditemani Surya, kuda putihnya. Dan Ning sedang mandi di danau depan istananya sambil bernyanyi. Lagu yang dia nyanyikan terdengar sangat pilu. Sejak itu, tuan muda selalu memperhatikan Ning. Semakin lama tuan muda memperhatikan Ning, dia merasa iba dengan nasibnya. Sebab tanpa sepengetahuan Ning, laki-laki yang dia cintai berstatus suaminya mengkhianati dan berbuat tidak baik di belakangnya. Kesabaran, keluguan, dan ketabahan hati Ning membuat tuan muda ingin melindunginya. Namun karena tuan muda tahu Ning memiliki suami dan juga Ning adalah manusia, membuat tuan muda hanya bisa mengagumi saja. Menurut tuan muda, kehidupan manusia itu sangat unik dan rumit. Hati manusia juga mudah terbagi. Manusia itu tidak jujur dan rakus. Tapi tidak dengan Ning, dia beda dengan manusia lain. Ning tidak rakus hati, dia juga tidak mudah goyah. Terbukti saat dia melihat Ning berjalan di tengah guyuran hujan, dan dia menolongnya, yang dia nampak wajah tuan muda itu adalah wajah suaminya. Sebab waktu itu yang di hati dan pikiran Ning hanya rasa suaminya itu. Abang, kenapa abang melamun? Ning memecah kesunyian. Oh, tidak apa-apa, abang nggak melamun. Jadi gimana? Apa kamu mau tinggal untuk beberapa hari di sini atau mau pulang? Ning terdiam. Sebenarnya Ning tidak ingin pulang. Ning belum mau berhadapan dengan kenyataan. Suami yang dia cintai menghamili temannya sendiri, dan dia juga malu harus bertemu tetangga karena kelakuan Mas Roso. Dada Ning terasa sesak, luka itu terasa pedihnya lagi. Ning memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sakit, matanya panas dan berembun. Ning menarik nafas berat, ingin rasanya lari dari kenyataan, namun dia harus hadapi kenyataan pahit itu. Ada apa Ning? Kenapa kamu nampak sedih? Tanya tuan muda pura-pura tak tahu masalah yang Ning alami. Tidak apa-apa. Kalau kamu ada masalah, ceritalah. Anggap aku ini temanmu, dan siapa tahu aku bisa membantumu. Dengan derai air mata, Ning menatap wajah tuan muda. Haruskah dia menceritakan semua masalahnya kepada lelaki yang baru dia kenal? Atau dia pendam sendiri rasa sakit ini? Namun Ning butuh tempat untuk mengadu. Tiba-tiba terbayang wajah Makwar. Ya, aku akan mengadu dengan Makwar saja. Sebab Makwar yang sudah tahu semua masa laluku. Maaf bang, Ning mau pulang saja. Ning takut suami Ning mencari. Kasihan dia, dari kemarin Ning belum masak untuk dia. Mendengar jawaban Ning, hati tuan muda diliputi rasa amarah.
Kenapa Ning masih juga memikirkan suami bejatnya itu? Jadi kamu mau pulang? Iya bang, kasihan suami saya. Kamu yakin suami kamu akan mencarimu? Saya yakin bang, jawab Ning sedikit ragu. Oke, nanti aku antar kamu pulang. Sebelum pulang kamu bisa mandi dan bersih-bersih dulu. Nanti aku antar orang ke sini untuk membantumu. Aku tunggu kamu di depan ya. Tuan muda keluar dari kamar. Tidak berapa lama nenek Kemuning datang bersama seorang wanita. Wanita itu bertugas melayani Ning. Kata nenek Kemuning, sekarang wanita itu adalah Dayang yang akan menemani Ning. Ning gak tahu maksud nenek Kemuning itu apa. Yang pasti dia sudah ingin mandi dan berkemas pulang untuk menemukan Mas Roso suaminya. Ditemani Dayang yang Ning gak tahu siapa namanya. Ning mandi. Sebenarnya Ning merasa risih menerima pelayanan yang lebih di rumah tuan muda. Setelah selesai bebersih, Dayang tadi mengantar Ning menemani tuan muda. Saat keluar kamar, Ning terpukau dengan keindahan rumah tuan muda yang seperti istana. Semua isi perabotan didominasi warna kuning dan hijau daun. Semua perabotan rumah berkilau sangat indah. Ning memandang ke sekeliling ruangan, dan saat melirik ke arah jendela, Ning disuguhi pemandangan yang begitu indah. Sebuah danau yang di pinggirnya ditanami bunga-bunga indah. Sudah selesai? Tanya tuan muda membuat Ning kaget. Sudah bang. Kamu cantik memakai gaun itu. Ning tersipu malu mendengar sanjungan dari tuan muda. Sebab seumur-umur dia menikah dengan Mas Roso, dia nggak pernah menyanjung Ning. Terima kasih, jawab Ning dengan muka yang memanas karena menahan rasa gugup dan malu. Untuk? Tanya tuan muda pura-pura nggak paham. Padahal dia sengaja ingin membuat Ning semakin salah tingkah. Untuk sanjungannya. Aku nggak menyanjungmu, kamu memang cantik Ning, dan wanita secantik kamu nggak pantas untuk disakiti. Oke, lupakanlah kata-kata abang. Ayo abang antar kamu pulang. Ning berjalan di belakang tuan muda. Sampai di depan rumah megah milik tuan muda, kembali Ning disuguhi pemandangan yang menakjubkan. Di halaman rumah berjejer mobil mewah. Di tengah halaman ada kolam air mancur. Di dalamnya berisi ikan koi berwarna-warni. Dan di sekeliling halaman ditanami pohon buah-buahan yang sedang berbuah. Tuan muda menuju salah satu mobil berwarna hitam pekat, lalu dia membukakan pintu untuk Ning. Setelah mereka di dalam mobil, tuan muda menatap Ning. Kamu beneran mau pulang menemui suamimu? Dan apakah kamu sudah siap menerima segala kenyataan dan kemungkinan pahit? Apapun yang akan terjadi, Ning sudah siap bang, jawab Ning parau. Sisi hatinya terasa pedih memikirkan kira-kira apa yang akan dihadapi nanti. Ning menarik nafas kasar, matanya pun memanas saat mengingat kejadian-kejadian waktu yang lalu. Ning tahu dalam mata Mas Roso masih ada cinta untuknya. Ning juga sadar dia tidak akan bisa hidup dengan Mas Roso, laki-laki yang sangat dia cintainya. Namun saat teringat akan Vina, Ning tidak mau bayi dalam kandungan Vina terlahir tanpa sosok ayah biologisnya. Haruskah aku berbagi cinta dengan Vina? Membayangkan itu hati Ning terasa pedih. Tanpa Ning sadari, air mata sudah lirih di pipinya. Ning, apa kamu baik-baik saja? Kalau kamu belum siap, belum kuat menghadapi kenyataan, sebaiknya kamu jangan pulang dulu. Tunggu perasaanmu tenang dulu, baru kamu pulang agar kamu bisa berpikir dengan jernih. Ning menatap wajah tuan muda sambil menahan tangis. Dia pun bingung apa yang harus dia lakukan. Ning juga nggak tahu apa dia sanggup mengambil keputusan sedang hati masih diliputi rasa amarah. Setelah agak lama berpikir, Ning memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Walau bagaimana masalah ini harus segera diselesaikan. Ning mau pulang saja bang, jawab Ning sendu. Tuan muda menatap wajah Ning dengan prihatin. Entah kenapa hatinya nggak ikhlas mendengar Ning mau pulang. Yakin kamu mau pulang dengan keadaan hati seperti ini? Ucap tuan muda penuh perhatian.
Ning menatap mata tuan muda. Kenapa bukan Mas Roso yang mengkhawatirkan aku seperti ini? Bahkan aku belum pernah mengenalnya, tapi kenapa dia begitu peduli padaku? Batin Ning penuh tanya. Kalau begitu kita pulang sekarang. Satu pesan abang, kalau suamimu bertindak di luar batas dan mengusirmu, pulanglah ke rumah abang. Dan ini peganglah, siapa tahu kelak kamu akan membutuhkan. Ning menatap benda pemberian tuan muda. Kunyit. Batin Ning bertanya, untuk apa abang Afgan memberikan ini untukku? Karena merasa tidak enak, Ning akhirnya menyimpan kunyit itu. Setelah itu, tuan muda melajukan kendaraannya. Sepanjang jalan, Ning dibuat takjub oleh pemandangan indah di kota tuan muda tersebut. Banyak gedung bertingkat, mobil mewah dan ramai pejalan kaki, menambah suasana kota menjadi hidup. Namun Ning sedikit heran saat melihat cara jalan orang-orang di sekitar kota itu. Mereka berjalan dengan tapak kaki menghadap ke belakang. Sampai beberapa kali Ning mengucek mata, menajamkan pandangan. Tetap saja orang-orang itu berjalan dengan kaki tak normal. Beberapa menit sudah berlalu, Ning sudah keluar dari kota yang sangat indah. Dan sekarang tempat tinggal Ning yang kumuh sudah terlihat. Ning sangat malu dengan tuan muda sebab dia berasal dari lingkungan kumuh. Sedang tuan muda sendiri berasal dari kalangan elit. Bang, saya turun di sini saja ya. Terima kasih sebab sudah sudi mengantar saya. Ning hendak membuka mobil pintu, namun tangannya dipegang oleh tuan muda. Jantung Ning berdegup kencang saat persentuhan kulit dengan lelaki yang menurut Ning ketampanannya nggak ada tandingannya itu. Ada apa bang? Hati-hati ya, sebagai tanda persahabatan, abang menghadiahkan ini untukmu. Tuan muda memberikan Ning setangkai mawar pink, tanda persahabatan dari tuan muda. Saat Ning mencium mawar itu, seketika segala kegelisahan hilang dari hati Ning. Yang ada Ning merasa sangat bahagia. Kembali Ning menghirup mawar pink sambil memejamkan mata. Rasa damai dan bahagia kini memenuhi ruang hati Ning. Tuan muda memandang Ning sambil tersenyum. Entah kenapa, melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Ning membuat dia juga merasa ikut bahagia. Ning, bagaimana? Apakah kamu mau kembali ke rumahmu atau mau ikut abang lagi? Ning menatap wajah teduh tuan muda. Setelah beberapa detik berpikir, Ning masih tetap dalam keputusannya, yaitu pulang menyelesaikan masalah dengan Mas Roso suaminya. Maaf bang, Ning harus pulang. Baiklah, simpan mawar yang abang beri ini ya. Dia tak akan pernah layu. Semoga wanginya bisa memberi kebahagiaan di dalam hatimu. Tuan muda membuka pintu mobil dan turun, lalu membukakan pintu buat Ning. Ning, jangan nangis lagi ya. Dan ingat, pintu rumah abang akan selalu terbuka untukmu. Ning hanya bisa membalas ucapan tuan muda dengan senyuman. Ning melangkah pergi meninggalkan tuan muda, sebab Ning masih ingin memperjuangkan cintanya bersama Mas Roso. Setelah sampai di rumah, Ning melihat rumah dalam keadaan sangat berantakan dan tak terkunci. Kemana Mas Roso? Batin Ning lirik. Dengan sigap dia membereskan rumah. Setelah selesai dia duduk sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ning berdiri, diambilnya foto itu. Dia terbayang kenangan 4 tahun yang lalu. Mereka berkenalan atas perjodohan temannya. Dari pertama melihat Mas Roso lewat foto, Ning merasa langsung jatuh cinta. Sebab Mas Roso adalah laki-laki yang sangat tampan. Kebetulan waktu itu Ning belum punya pacar dan Mas Roso lah cinta pertama bagi Ning. Perkenalan itu juga hanya melalui HP. 3 bulan menjadi teman di udara. Ning merasa nyaman, sebab sifat Mas Roso begitu perhatian. Sehingga saat Mas Roso bilang, maukah Ning menjadi istrinya, Ning langsung menerima. Ning kalap, dibantingnya foto pernikahan mereka sambil terisak sejadi-jadinya. Tangisan Ning membuat tetangga kontrakannya datang. Ning, kamu kenapa? Suara Mbak Tini khawatir. Mbak Tini langsung memeluk Ning dengan iba. Menangislah Ning, luapkan semua emosimu, biar sesakmu hilang. Ning menangis di pelukan Mbak Tini.
Setelah emosinya reda, Ning mengurai pelukannya. "Mbak, di mana Mas Roso?" tanya Ning dengan mata sembab. "Maaf Ning, Mbak gak tahu di mana suamimu," jawab Mbak Tini berbohong. "Mbak jangan bohong, tolong beritahu Ning di mana Mas Roso sekarang." Mbak Tini membelai rambut Ning dan mengusap air mata Ning. "Ning, kamu yang sabar ya, biarkan suamimu pergi." "Memang Mas Roso pergi kemana Mbak?" "Suamimu pergi bersama Vina." Tubuh Ning lemas saat mendengar ucapan Mbak Tini. Kembali Ning menangis. Benci, dendam, rindu, cemburu, rasa itu kini bercampur jadi satu. Selama Ning tenang, Mbak Tini membantu Ning membereskan rumah yang berantakan. Ning mencari celengan yang dia simpan di belakang lemari. Ternyata isinya sudah kosong. Padahal uang itu akan Ning pergunakan untuk pulang kampung. "Sabar Ning, insya Allah nanti ada rezeki buat kamu pulang kampung. Kan kamu belum gajian dari tempat kerjamu." Ucapan Mbak Tini menyadarkan Ning bahwa sudah beberapa hari ini dia meninggalkan pekerjaannya. "Ya Allah Mbak, untung Mbak ingetin. Sudah beberapa hari ini Ning gak kerja." "Jangan khawatir Ning, Mbak War sudah memberi izin kepada bosmu kalau kamu lagi sakit. Kayaknya mereka maklum. Kamu harus kuat Ning, jangan menyerah dan terpuruk. Kamu masih muda dan cantik, jangan pedulikan Mas Rosomu lagi." "Tapi Ning harus menemui Mas Roso Mbak. Ning mau meminta penjelasan Mbak sama dia." "Penjelasan apa lagi yang kamu minta Ning? Semua sudah jelas kok. Suamimu sudah pergi dengan wanita lain. Dan sekarang wanita itu sedang mengandung anaknya. Jadi jalan satu-satunya kamu harus mengajukan gugatan cerai. Kecuali kamu mau untuk dimadu." "Tidak Mbak, Ning tidak mau dimadu." "Kalau tidak mau, jalan satu-satunya kamu harus mengajukan gugatan cerai." Sepeninggal Mbak Tini, Ning merenung. Lalu dia ingat dengan kunyit pemberian tuan muda. Ning penasaran, apa arti kunyit itu? Lalu dia merogoh kantong baju, tempat penyimpanan kunyit itu. Dan, loh, mana kunyit itu? Kenapa yang aku temukan malah emas batangan? Apakah kunyit itu berubah jadi emas? Dia juga ingat dengan mawar pink pemberian tuan muda. Dia mengambil mawar yang tadi ditaruh di atas meja. Namun mawar itu juga berubah menjadi emas. Namun ujungnya runcing seperti peniti. Warna bunganya masih pink. Hanya saja batang dan daunnya berubah kuning keemasan. Saat dia mencium wanginya, masih ada. Di lain tempat tuan muda sedang memikirkan Ning. Baru saja Ning pergi dari istananya, dia sudah merasa rindu. Terdengar suara seseorang mengejutkan lamunannya. Tuan muda, dia menoleh ke asal suara tadi. Ternyata itu suara ayahnya. "Afgan, ayah dengar cerita dari Bibi Kemuning. Beberapa hari yang lalu kamu membawa anak manusia ke kerajaan kita. Apa benar itu?" Ucap ayah Afgan dengan penuh kasih sayang. Lalu beliau duduk di depan Afgan. Ya, Afgan adalah seorang putra dari kerajaan Bukit Harimau. Dan dia laki-laki satu-satunya, sebab saudara Afgan semua berjenis kelamin wanita. Kebetulan Afgan sudah berumur 400 tahun, yang artinya di umurnya itu dia sudah pantas berumah tangga. Umur kalangan makhluk halus memang lebih panjang, karena alam dunia dengan alam gaib memiliki perbedaan waktu lebih cepat dibandingkan alam manusia. Benar ayah, Afgan menemukan dia sedang tertidur di taman istana kita. Lalu Afgan membawa dia ke istana. Kenapa kamu tidak menyesatkannya? Biasanya kamu paling usil terhadap manusia. Dan kamu akan sembunyikan dia berhari-hari di dalam istana kita. Tapi kenapa kamu menyelamatkan manusia itu? Itu karena Afgan mencintainya ayah. Maksud Afgan kasihan terhadap dia, bukan mencintai. Afgan meralat ucapannya. Kalau kamu ayah jodohkan dengan manusia itu, apakah kamu mau? Kembali ayah berucap dengan nada menggoda dan senyum usil. Apakah ayah mengizinkan Afgan menikahi manusia? Ayah izinkan, sebab banyak juga warga kita yang menikah dengan manusia. Dan anak keturunan mereka ada yang hidup normal layaknya manusia. Ada juga yang seperti kita. Ning sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau pulang kampung.
dia nggak mau semakin menambah beban pikiran kedua orang tuanya. Ning juga nggak mau lagi menemui Mas Roso, biar nanti surat cerai yang langsung mewakili pertemuan mereka. Sebab Ning takut tekadnya akan goyah setelah bertemu Mas Roso. Ning berjanji tidak akan peduli dan memikirkan masalah Vina dan Mas Roso. Biarlah semua berlalu dan dia akan belajar melupakannya, meski hati sebenarnya sakit dan hancur. Sedang asik menyusun rencana, Ning mendengar ada orang mengetuk pintu. Siapa malam-malam begini mengetuk pintu rumahku? Tanya Ning dalam hati. Lalu Ning beranjak dari pembaringan untuk membuka pintu. Alangkah kagetnya Ning saat Ning tahu siapa yang sedang berdiri di depan pintu. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Masih ada satu part lagi. Bagaimanakah nasib Ningsih selanjutnya? Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai jumpa di part akhir. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.